warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada anugerah Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemi ini. Semoga apa yang kita usahakan di keadaan seperti ini Allah mudahkan dan Allah berikan jalan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Siti Mariam. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD STAI Persis Bandung. Kali ini, di kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai bareng teman-teman kita semua dan dosen tercinta mahasiswa dan mahasiswi yang ada di STAI Persis Bandung ini. Langsung saja saya perkenalkan dosen sejuta umat, yaitu Bunda Imas Karyama. Bun, gimana nih kabarnya, Bun? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Justru Bunda mau nanya, apa kabar nih Neng Maya selama pandemi ini? Alhamdulillah, pipi semakin berkembang, kiloan semakin bertambah. Amin. Ini salah satu anugerah yang harus kita syukuri ya, Bun, ya? Kesuksesan ya, kesuksesan. Iya. Bunda juga semakin mirip sama Barbie, Bun. Iya, betul. Barbie-nya meber kebi. Nah, selain bersama Bunda, saya bawa teman-teman dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang pertama saya akan mengenalkan teman saya yang ada di sebelah kanan. Silahkan, siapa namanya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari program PIAUD juga sama dengan Neng Maya yang alhamdulillah sekarang saya lagi harap-harap cemas ya H2C sedang nunggu wisuda. Nunggu wisuda ya. Nah, selain Bu Diana, terima kasih Bu Diana. Selain Bu Diana, saya juga masih bawa teman-teman saya yang lainnya di sebelah kiri Bunda yang pakai kerudung biru yang imut. Alhamdulillah, terima kasih Teh Maya. Assalamualaikum Bunda. Nama saya Eni Mariani sama dengan Bu Diana dan juga Teh Maya juga lagi menunggu H2C Bun. Harap-harap cemas. Jadi pengen wisuda. Iya dong, mudah-mudahan tidak virtual. Ada lagi nih yang pakai kerudung warna hijau, segar-segar kelihatannya. Tema ya, bisa aja. Iya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Mariati, saya juga dari Prodi PIAUD seangkatan dan saya juga sedang H2C ya. Mudah-mudahan tidak online ya wisudanya. Ini jadi kompakan ya. Iya. Sebelah Bu Mariati ada lagi nih yang pakai kerudung pink, imut ini. Ada siapa ini? Hai, assalamualaikum pemirsa. Nama saya Eli Rosmiati. Saya juga sama dengan teman-teman dari Prodi PIAUD dan sama sedang menunggu wisuda. Mudah-mudahan wisudanya lancar, tidak online. Amin. Amin. Nih Bunda, banyak sekali yang membicarakan tentang wisuda ya Bun. Betul. Gimana nih? Apakah wisuda kali ini akan dilakukan secara online atau offline nih Bun? Gimana kalau sekarang kan masa pandemi? Gimana kalau wisudanya online? Mau? Gak mau. Oke. Jadi offline. Kalau ngambil keputusan ya offline. Bisa kan kita wisuda hanya mahasiswa-mahasiswinya tanpa ortu, tanpa keluarga, tanpa suami, tanpa anak-anak. Mau? Gak mau. Tidak setuju. Kenapa nih Bu Diana nggak setuju? Tunggu sampai aman saja. Sampai aman. Iya, biar telat. Kenapa? Karena kan Bun itu momen yang paling membahagiakan, terutama ya untuk keluarga pengen menyaksikan langsung kebahagiaan itu Bun. Ada nggak yang waktu kuliah diantar-antar sama ortu? wah, Bun, saya hampir setiap kuliah selama 4 tahun itu pasti bebeb selalu mengantar, iya. Sama mantan pacar Bun. Dan juga bawa baby, kebayang kan? Bawa baby. Semester 3 lahiran. Ketika itu waktu UAS baru 2 hari UAS, malamnya pas UAS hari ketiga lahiran. Alhamdulillah. Masya Allah. Sangat banyak sekali ya teman-teman perjuangan mahasiswa-mahasiswi yang ada di STAI Persis Bandung ini. Nah kebetulan di kelas kita juga ada Bun, selain mahasiswi ada mahasiswa ya. Ada mahasiswa di kelas kita Bun. Yang paling ganteng
saya ganteng, ngambil Bun. prodi PIAUD juga ya. Iya. Satu orang. Jadi pangkas. Tidak ada duanya. Pangkasepna Bun eta mah di kelas teh. Nih, Bunda nanya nih ya. Jangan kepoin Bunda terus dong. Udah biasa Bunda kepoin. Kenapa sih kalian milih STAIP Bandung atau STAI Persis Bandung? Siapa dulu yang mau jawab? Mangga. Mau siapa dulu nih? Siapa dulu yang mau jawab? Boleh saya dulu, Bun? Oh, boleh. Karena ini obrolan, Iya. jadi nggak ada MC, nggak ada host, langsung boleh obrolan. Boleh langsung ya, Bun ya. Pertamanya mungkin masuk STAI Persis Bandung ini karena turun-temurun, Bun. Oh, Kakak-kakak saya semuanya lulusan STAI Persis Bandung. berarti alumnian ya? Alumnian semuanya alumni STAI Persis Bandung, dan kebetulan di keluarga saya hampir semuanya pengajar. Orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Berarti turunan Kang Guru itu. Yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi ketika memang saya meminta ingin kuliah, pilihan dari Bapak itu kalau nggak STAIP nggak usah kuliah. Wih. Kalau nggak STAIP nggak usah kuliah. Titip salam ya dari pimpinan untuk bapaknya. Kalau nggak STAIP nggak usah kuliah aja. Nah kebetulan karena yang kalau anak-anak laki-laki semuanya itu ngajarnya di pesantren, dan yang anak-anak perempuannya itu guru-guru TK hampir semuanya. Hebat. Jadi karena turun-temurun otomatis masuk STAIP dan pilih prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tadi prodinya kan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di STAI Persis Bandung. Ada nggak jawaban dari teman yang lain kenapa ngambil STAIP dan kenapa ngambil prodi PIAUD? Kebetulan ya kalau saya sejak dari Mualimin, kebetulan lulusan pesantren, sudah aktif di Jamiah Pemudi Persis. Kebetulan waktu itu Bunda sendiri ya sebagai ketua umum ketika saya masuk, dan mungkin karena STAIP itu kan STAI Persis Bandung itu dari Jamiah, jadi oleh kita untuk kita. Jadi terasa dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau bukan kita siapa lagi yang bisa memajukan? Kapan lagi? Iya betul Bun. Iya seperti itu. Dengan Bu Mariati, pertama saya tahu STAIP itu kan waktu saya ikut tamhid ya Bun. Nah saya kan ketemu sama Bunda. Nah, Gitu kan saya. Maaf ya kalau Bunda pelupa. Oh iya. Bunda. Iya. Nah, saya kan pas pertamanya kan saya ikut tamhid. Nah, saya rasa kalau misalnya kan pertama saya emang berada di Jamiah ya Bun ya, di Persistri gitu. Nah, kan di tempat saya itu kan ada di Katapang. Iya, di Kabupaten Bandung, betul. Nah, kemudian kan saya berpikir waktu saya ikut tamhid juga kan pada dasarnya saya ingin yang namanya mencari ilmu itu kan tidak terpatok kepada usia kan ya Bun. Nah, pas ketika saya ngobrol sama Bunda, udahlah dari tamhid boleh diteruskan ke STAIP. Nah, dari sana itu tambah semangat saya sama Bu Eli waktu itu. Nah, berdua sama dari tamhid juga. Nah, pas Bunda kasih saya support gitu ya, saya bilang kepada suami, kepada orang tua juga, mereka alhamdulillah mendukung saya dan akhirnya terdampar deh di sini. Coba sama Bunda waktu itu kan kalau nggak salah itu waktu itu Bunda memberikan yang psikologi dakwah, kalau masa psikologi dakwah gitu tamhid ya. Waktu itu alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat, dan selalu Bunda kalau ini terakhir selalu promosi tentang STAIP, dan alhamdulillah tertarik gitu ya. Yang pertama dekat gitu ya, masih daerah Kabupaten Bandung, terus terjangkau lah dalam segala hal. Terus alhamdulillah dapat izin dari suami. Oh iya, terharu Bunda. Aduh, perjuangan Bunda tidak mudah ya Bunda ya, di umur segini gitu, di usia, apalagi waktu itu saya meninggalkan anak yang masih kecil. Mungkin ini cerita tentang dukanya ya Bunda ya. Waktu itu semester 3 kalau nggak salah, suami saya sakit, saya tidak bisa kuliah ya. Mungkin perjuangan ya Bunda ya. Jadi terharu Bunda, subhanallah. Udah bihal aja. Terus tadi Bunda kenapa pilih prodi PIAUD? Karena kan kebetulan saya ngajar di TK ya. Ngajar di TK, alhamdulillah. Pas mengajar di TK tidak tahu ya, mungkin karena belum berpengalaman, apa ya yang harus saya lakukan gitu. Ketika kuliah di STAIP ini alhamdulillah ada
banyak ilmu yang kita dapat. Jadi alhamdulillah banyak ilmu yang diterapkan di yang tadinya saya benar-benar tidak tahu ya Bunda ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat di STIP ini gitu ya. Ya, Neng Maya nih seusia kita ya, kita. Ini aku temannya kali. Seusia kita mungkin ilmu itu bukan hanya konsep ya, mata kuliah itu bukan hanya konsep, justru bagaimana kita menerapkannya di dalam rumah, terutama pada anak-anak kita. Betul Mungkin sekali. itu ya, mungkin itu. Nah, sekarang lebih fokus nih, lebih masuk lagi mata kuliah apa sih yang paling kalian suka? Bebas. Biasanya Bun, kalau di di PIAUD gitu ya, mata pelajaran yang paling mata kuliah yang paling ditunggu-tunggu ya biasanya itu bercerita gitu ya, metode bercerita, menari, dan juga selain itu juga ada pelajaran-pelajaran yang mesti didapat itu, seperti akhlak. Kita kan dapat dari Bunda gitu ya. Iya dong. Lupa. Iya, kita dapat semester berapa ya? Semester 7 kalau tidak salah. Nah, Jam berapa itu kuliahnya? Sampai jam berapa? Sudah jam bete gitu ya. Sudah jam bete, tapi kalau Bunda yang ngajar, pokoknya pokoknya menyesal deh kalau teman-teman yang tidak tidak hadir di kuliah Bunda karena paling seru gitu. Pantesan saya pernah diprotes ya, Bun kenapa nggak masuk? Lah orang kalau nggak masuk dosen, gitu ya. Ini kok saya diprotes itu. Diprotes. Terus mata kuliah apa lagi? Ada mata kuliah udah otomatis ya. Berarti kan kalau bercerita, menyanyi, menari, bahkan ada musik gitu ya? Ada musik ya, ada musik. selain itu ada psikologi juga ya. Nah, khususnya saya paling suka mata kuliah psikologi perkembangan. Itu diajarkan oleh Bu Intan. Nah, oleh Bu Intan. Tentang apa itu? Tentang perkembangan anak dari masa pembuahan sampai usia 8 tahun. Nah, itu Bun yang paling seneng karena menurut saya pribadi, karena saya kuliah saat masih single dan keluar sudah menjadi istri orang. Langsung praktek. Kalau mata kuliah yang saya suka itu adalah tentang manajemen PAUD. Jadi kan kita bisa tahu ya tentang memanage tentang sebuah sekolah gitu. Itu sama Bu Tepi ya kalau nggak salah ya. Iya. Ini juga ada guru, ada yang sudah ngajar? Sudah, alhamdulillah hampir semuanya sudah. Ada yang punya yayasan atau kepala sekolah? Insya Allah Bun. Ini kepala sekolah? Atasan ibu kepala. Ya Allah. Jadi malu deh. Kerasa banget ya ketika kita ada dasar ya, maksudnya ada ilmu kuliah, ketika kita praktek di lapangan itu kerasa banget, apalagi sebagai seorang pimpinan. Banyak tadi dikatakan sama Bu Diana juga kan dasar-dasar manajemen, bagaimana cara pengelolaan, mulai Kelas. Iya. Ada mata kuliah ya? Setting kelas ya. Iya. Setting kelas. Pokoknya PIAUD is the ya, best. the best ya. Yuk. Yang kita Jadi begini dong. Apa yang kita ajarkan di sekolah dan prakteknya itu pokoknya semuanya itu oke gitu. Kali ini Bunda yang kepoin kalian. Ada nggak perbedaan ketika kita ngajar ya atau mendidik anak ya? Kalau nggak, kan ada ibu-ibu yang nggak ngajar tapi di rumah menjadi guru yang paling keren gitu ya. Ada nggak perbedaan ketika belum mendapat ilmu dan sudah mendapat ilmu di STIP ini? Banyak banget. Aduh, ini jawabannya banyak banget Bun. Jadi ketika kita mengajar gitu di sekolah, sebelum kita masuk ke STIP ngajarnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika dianggap itu teh betul ya. Betul, pokoknya nama apa yang kita sampaikan kepada anak teh itu teh betul weh. Sahur kita mah gitu. Sahur kita. Tetapi ketika kita sudah tahu ilmunya dari STIP, kita dituntut untuk menjadi guru yang profesional. Itu seperti apa gitu. Ketika kita menyambut anak pas masuk sampai pulang anak itu teh udah disiapin kalau kita sudah tahu ilmunya harus menjadi guru profesional. Betul ya. Profesional bukan hanya bayar. Iya.
Iya. Reward itu akan mengikuti karena kita bagus mungkin dari sisi bagaimana cara mengajarkan, bagaimana metode, kemudian materi yang disampaikan pas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak, baik anak didik atau anak kita sendiri, berarti orang akan tahu dong, oh siapa kita gitu ya. Mungkin itu. Ada lagi yang bisa menyampaikan, betul memang ada bedanya ketika kita sebelum belajar dan ketika kita setelah belajar ada ilmu yang didapat. Ada lagi yang lain bisa menyampaikan pengalamannya? Dia mungkin sebagian orang menganggap kuliah PIAUD itu hanya tepuk tangan, nyanyi, cerita, bikin keterampilan, tapi di balik semua itu Prodi PIAUD ini adalah lebih ke effort gimana kita ngebuat anak nyaman di lingkungan baru setelah mereka betah di rumah dan masuk ke sekolah. Pasti ada teknik-teknik tertentu ya teman-teman, ada teknik-teknik tertentu gimana nih cara anak agar nyaman ada di sekolah ini tanpa ditemani oleh orang tua. Dan di Prodi PIAUD ini yang saya rasakan ya Bun, bisa menjadi salah satu bekal untuk kita, khususnya yang single-single ya, dalam menyambut masa yang akan datang. Maksudnya ketika kita akan mendidik anak kita sendiri, ketika diamanahi, ilmunya sudah ada dan tinggal dipraktekkan saja, meskipun kadang prakteknya tidak semudah teorinya. Nggak begitu juga, menurut Bu Eni mah nggak begitu juga. Karena apa? Seperti Bu Eni misalkan udah punya anak besar nih, terus kita dapat ilmu, kita kan misalkan waktu dulu mengajari anak tidak seperti itu, kita baru tahu misalkan ilmunya bisa saja buat cucu, buat cucu. Terus yang plusnya di PIAUD STAIPI ini tidak hanya nyanyi-nyanyi, tepuk tangan atau menari-nari. Di sini kan ada plusnya dari agamanya itu ada terus bahasa Arabnya juga kita belajar, tafsir, hadis, akhlak itu yang mungkin di program PAUD yang lain tidak ada. Kalau di disampaikan kepada anak-anak ya. Mana tahfidz Quran kepada anak menyampaikannya gimana, hadis nah itu Bunda. Waktu belajar bahasa Arab terus sebagian jadi guru, sebagian jadi murid. Padahal ngorot gitu tah muridnya. Ini muridnya sebesar ini. Ingat Allah begini Bang, ketika memutuskan untuk kuliah di PIAUD, kebayangkan yang tadinya kalem gitu ya, harus mendongeng, betul. Terus harus jingkrak-jingkrakan ya, nari, tidak ada jaim-jaim gitu ya, tidak ada jaim-jaim, terus ya, jaim banget. Ya mungkin seperti itu Bun, jadi luar biasa, yang biasa ya, harus bisa semualah gitu intinya. Masih ingat nggak waktu Bunda ngajar tentang bahasa Arab tadi ya? Bahasa Arab kan biasanya bahasa Arab hanya grammar. Yang itu memang harus kita kuasai ketika kita ngajar, nggak salah dong cara baca, makharijul huruf ya, mengenal bahasa Arab dari awal dan dasar. Jangan sampai kita salah ngasih syakal yang harusnya U jadi A jadi I misalkan. Bahkan di selanjutnya di bahasa Arab 2-nya kan tidak teori ya, kita praktek bagaimana kita mengenalkan anggota tubuh, bagaimana kita mengenalkan binatang pada anak-anak, mengenalkan alam, itu kan tidak hanya teori tapi kita langsung praktek di dalam ruangan. Dan Bunda sampaikan pada waktu itu bagaimana menyampaikannya sesuai metodenya yang memang seusia anak-anak yang kita hadapi. Itu ya, ingat ya? Iya. Tapi nih teman-teman, dari tadi kita aja ini kepoin sama Bunda. Baru nyadar. Sekarang gantian nih, kita akan ngepoin Bunda sejuta umat di STI Persis Bandung ini. Aku mau nanya, boleh dong? Boleh. Bun, sejak kapan sih Bunda menjadi ketua prodi di STI Persis Bandung? Manahi sebagai ketua program studi PIAUD, memang dari awal karena memang sulit mencari lulusan yang linier pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini. Nah kebetulan di kampus ini kan memang rata-rata tarbiyah atau PAI ya, atau PAI pure murni PAI, atau misalkan yang kalau dulu syariah ya, kalau dulu syariah, kalau sekarang ilmu Quran tafsir atau ilmu Quran hadis, ilmu hadis. Nah itu karena memang saya dan yang lanjut studi S2 di UPI itu beasiswa dari Kemenag, saya dengan Bu Ella
Kak Bu Ella kan sudah fokus di tarbiyah, karena dia sudah jaga gawang di tarbiyah home base, maka Bunda dialihkan ke program studi pendidikan Islam anak usia dini, ya makanya tambah deket deh sama kalian. Jadi amanahnya seperti itu. Jadi karena STIP ini juga masing-masing program studi harus dipegang secara profesional dan kaprodinya juga harus memang lulusan dari pendidikan dasar atau pendidikan Islam anak usia dini. Ya saya mau tidak mau karena itu amanah itu bukan untuk kebanggaan ujubria, tapi betul-betul ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Mudah-mudahan amanah ini penuh keberkahan, bukan hanya untuk pribadi tapi untuk semua. Sehingga kemarin itu yang tadi kalian nanya wisuda jadi insya Allah karena memang beberapa hari yang lalu Bunda udah nanda tangan ijazah kalian, jadi sudah jadi ijazahnya sudah jadi ijazahnya sudah ada. Berarti itu fakta ya, Bunda lulusan STIP itu fakta. Fakta atau hoax nih Bun? Oh iya. Benar-benar nih kalian ngepoin Bunda. Ya, Bunda angkatan pertama di STIP Bandung. Kalau dulu kan, ya betul. Dulu tahun 88 namanya kan PPT, Pondok Pesantren Tinggi. Kemudian berubah menjadi Usuluddin, hanya Usuluddin. Ya, dakwah Usuluddin, belum dipisah seperti sekarang dakwah secara mandiri. Dakwah Usuluddin. Nah, kesininya kemudian menambah beberapa program studi, beberapa pilihan. Ada apa saja coba? 1 KPI Komunikasi Penyiaran Islam, 2 IKT Ilmu Quran Tafsir, yang ketiga PAI Pendidikan Agama Islam, terus Ekonomi Syariah, dan pilihan kalian ternyata Pendidikan Islam anak usia dini. Nah, sejak 88 kemudian mulai masuk menjadi pengelola tuh tahun 97 ya. Kebayang Don, masih langsing gitu. Jadi Bunda masuk jadi dosen di STIP ini pada tahun 97. Dari 97 itu sudah ikut mengelola bersama Pak Haji Ino. Kemudian dari awal lulusan di STI Persis Bandung atau STIP Bandung ini ada yang sekarang masuk tuh rata-rata memang para alumni. Ada Pak Dr. Roni, ada Bu Haji Ella, ada Bu Haji Nunung, ada Pak Haji Sukardi, itu kan ya, itu banyak. Ada Pak Badru, ada yang di administrasi juga di Pendik ya, Pendik ada Teh Ane, ada Pak Olik, ada Pak Henry, itu memang rata-rata memang seperti itu ya. Iya betul. Meskipun dulu tuh kan belum piawud, dulu itu belum piawud, itu kan dari kursus 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun kemudian menjadi 1 semester S1 jadi PGRA, kemudian menjadi nah sejak ada itu Bunda ngajar dulu waktu di Pajagalan, masih di Pajagalan ya, yang bangkunya masih gede-gede tuh yang di Pajagalan, sekolah nate didinya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan mohon doa dari semua saya diberikan kesehatan, keberkahan, dan STI Persis Bandung ini atau STIP Bandung ini memang terus maju berkembang pesat untuk mencerdaskan dan mensolehkan bangsa. Insya Allah ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bun, boleh saya tanya ya Bun ya? Boleh, kepo lagi. Nah, selama kita ini kan masih dalam keadaan pandemi ya Bu ya, dalam COVID gitu ya. Nah, terus kegiatan Bunda gitu ya selama pandemi ini apa saja sih Bun? Selain kalau ini kan sekarang online ya kan Bun? Online betul. Ujian kita sekarang juga online. Besok Senin itu kita akan mengadakan UAS juga online. Jadi ini mohon dipahami, dan betul pertanyaan tadi Teh, saya harus banyak bersyukur pada Allah selama COVID atau Corona ini. Saya diberi kesempatan oleh Allah untuk terus bersyukur dan memaksimalkan diri, perhatian terpusat pada anak-anak dan suami. Sangat banyak hikmah. Untuk orang yang kayak teteh-teteh banyak bersyukur, itu banyak hikmah yang kita ambil. Nggak ngarasula, COVID itu seperti ini, betul. Karena yang disebut nanti kita income ya, pemasukan itu kan bukan berapa kita dibayar, berapa kita dapat amplop, justru dengan sehatnya kita ya, insya Allah dengan keluarga betul-betul ngelihat anak-anak sehat, betul lebih dekat dengan mereka, ngobrol, mereka curhat apapun, sampai mereka merasa nyaman dengan kita. Ya Allah, bahagia ya hidup seperti ini gitu. Apalagi yang kita cari, karena salah satu ciri bahagia itu ternyata kita memiliki keluarga yang memang solehah gitu. Dan itu insya Allah mudah-mudahan para pemirsa
stay PTP dimanapun Anda berada juga insya Allah mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan dekat sekarang dengan anak-anak kita. Betul. Sekarang giliran saya ini Bun mau nanya, boleh kepo? Kepo lagi. Bun pernah nggak sih Bunda dilamar oleh universitas lain atau dilamar? Pernah. Tahun 90-an dilamar oleh seseorang. Pernah nggak sih Bunda dilamar oleh universitas lain atau sekolah tinggi yang lain? Terus apa yang buat Bunda sangat betah dan motivasi apa gitu Bunda bertahan ngajar di STAI Persis Bandung kena ini? jebakan nih. Ya pasti dong masing-masing orang pernah ingin meniti karir yang lebih ya. Dan ternyata itu saya dapatkan dan ditawari godaan. Ditawari di beberapa perguruan tinggi atau setingkat universitas untuk mengajar beberapa mata kuliah. Bukan hanya dulu, sampai sekarang juga masih ada beberapa sekolah yang menawarkan, bahkan menjanjikan atau iming-iming dan lain sebagainya. Tapi saya lagi-lagi kembali, saya mencari apa? Dari dulu, dari saya sekolah ya, SD dulu ya, SD kemudian masuk MI ya. Masuk MI, kemudian Tajijiyah, Sanawiyah, Mu'alimin, itu kan saya di Tarogong Garut, PPI 76 Tarogong Garut. Kalau SD di Purwakarta, Tajijiyah di Purwakarta, di Tarogong Garut itu 8 tahun karena ngambil Tajijiyah juga, Sanawiyah dan Mu'alimin di PPI 76 Tarogong Garut. Kemudian saya difokuskan oleh bapak, ayah saya itu, dan ibu saya almarhum ya, almarhum, tidak masuk ke perguruan tinggi manapun. Satu yang harus dipelak katanya kata bapak saya di sekolahan Persis. Waktu itu 88 kan masih baru, ya, jadi pendaftar pertama masuk. Kemudian dari sana saya berpikir, oh iya, karena saya dapat ilmu full ya dari Persis, masa iya setelah jadi orang gitu ya harus pindah ke lain hati. Betapa saya sangat tidak terhormatnya. Maka saya dengan sangat bangga sampai hari ini alhamdulillah bersyukur bisa duduk di STAI Persis Bandung ini. Dan sebetulnya saya yang mencari ilmu pada kalian. Saya ketika ngajar ngelihat gerak kalian, ngelihat sedih kalian, bahagia kalian, support untuk kalian itu luar biasa. Apalagi ketika kemarin sudah dinyatakan lulus, alhamdulillah itu luar biasa itu. Ya pernah dalam hidup pernah, pasti masing-masing orang pernah tergoda. Kalau tergoda tidak, tapi kalau ada keinginan iya. Tapi lagi-lagi kembali untuk apa? Karena seorang perempuan itu dia harus menjadi figur di rumah. Kebetulan STAI Persis Bandung ini tidak jauh dari rumah. Jadi kalau ada apa-apa ngebecir itu lebih cepat. Ngebecir. Ya. Jadi saya tetap pilihan sampai hari ini, mudah-mudahan sampai kapanpun pilihan saya ada di STAI Bandung atau STAI Persis Bandung. Insya Allah, mohon doa dari semua. Selain Bunda mohon doa sama kita juga pengen mohon doa nih Bun. Semoga di angkatan kita ada penerus nih. Ada penerus buat menjadi pengajar di STAI Persis Bandung ini, khususnya di Prodi Piaud. Betul. Dan ini kan berkali-kali ya ketika Bunda ngajar di kelas itu, kalian nih ya harus dipersiapkan dari sekarang. Besok-besok Bunda sudah tidak ada. Apakah memang tidak ada kesempatan untuk di sini karena misalkan uzur ya, atau misalkan memang Allah sudah lebih dulu memanggil Bunda untuk istirahat ya ke alam sana, kalian yang harus menggantikan. Makanya sekarang juga dalam rangka ini sebetulnya ya, saya tuh mau mundur dan nanti besok-besok kalian deh yang terus siaran gitu. Ya itu. Jadi sangat-sangat ingin banget. Bahkan ada Pipi Patra ya yang saya sebut ya namanya. Dia kan lagi S2 Piaud. Itu dari sekarang tuh udah dicirian loh Teh Pipi Patra. Udah dicirian. Teh Pipi pokoknya kalau sudah selesai yuk kembali ke sini ke kampus kita. Yuk bareng-bareng kita memajukan kampus kita. Ini adalah kampus kita, bukan kampus aku, bukan kampus kamu. Jadi sukses hari ini bukan karena aku, bukan karena kamu, tapi karena kita semua. Gitu kan, istilah itu. Ya bangga. Mungkin ada dari teman-teman lagi nih yang mau bertanya, kepo-kepoin ke Bunda. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mangga. Apa ya? Hampir sama sih tadi kata Teh Maya. Jadi
keinginan ya dari alumni kita untuk menjadi dosen di sini karena masih banyak Bun di alumni kita bukan hanya mahasiswa saja tapi masih banyak yang muda-muda tapi juga tergantung semangatnya masing-masing. Mudah-mudahan lah dari alumni kita ada untuk perwakilan menjadi dosen di sini. Betul. Dan ini bukan hanya keinginan ya. Kalau keinginan kan biasanya hanya tamani ya, hanya angan-angan. Tapi justru ini kalau dalam bahasa Arab ada istilah taroji. Jadi betul-betul ini adalah harapan karena perguruan tinggi ini akan jauh lebih maju kalau dipegang oleh para alumni nih kayak kalian ini nih ya. Apalagi kita pegang nih PAUD nih, butuh banget orang-orang yang support. Kalau kita ngajar nanti bukan hanya di dalam sekolah ya, tapi juga di rumah kan kita. Jadi STIP ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi bukan. Dan ini Bun, yang saya rasakan ya, yang saya rasakan suka dan duka. Suka dan duka mengenyam ilmu di STIP ini, wah luar biasa. Karena dosen-dosennya pun bersahabat. Ketika dosen menyampaikan ilmu di hadapan kita segan gitu ya. Tetapi ketika sudah di luar, kita menjadi sahabat. Nah itu yang bikin nyaman. Betul, nyaman sekali gitu. Jadi saya juga tanya, Bunda juga tanya, apa sih suka duka kalian belajar atau kuliah bareng-bareng di STIP Bandung Tercinta ini apa? Pokoknya semua harus jawab, Mulai dari mana nih? Teh dulu. Suka duka. Suka dukanya pasti banyak ya Bun ya. Sukanya pasti kita bertemu dengan teman-teman yang hebat-hebat semua, apalagi dosen-dosennya juga semua super hebat. Alhamdulillah ilmu yang kita terima banyak ya Bun. Menjalin silaturahmi, pokoknya mah sukanya banyak ya. Kalau dukanya mungkin kalau pengalaman saya waktu terjebak banjir Bun. Iya, harus kukurilingan Bun. Apalagi pernah ya kita balik lagi ya karena kita pertama awal-awal kita kesini tidak tahu akses jalan gitu ya Bu. Jadi ketika pas kejebak banjir udahlah kita pulang lagi sampai pulang lagi tidak mengikuti kuliah karena kesini banjir, kesana banjir, kita nggak tahu akses jalan. Yang kalau awal-awal kalau ketika sudah tahu ya kita tahu guling Bunda ke sana ke arah kota, biasanya jalan ini dari sini ke kota dulu ketemu lagi ke gitu Bun, kekurilingan. Tapi subhanallah itu pengalaman perjuangan yang insya Allah tidak sia-sia. Pokoknya wah suka dukanya insya Allah banyak. Iya jihad. Pokoknya niatkan jihad, tidak kita sadar kita usia gitu. Ada yang udah tua masa kuliah, pernah ada yang bilang gitu. Tapi kita buktikan bahwa kita bisa gitu. Terus tidak ada istilah gini maklum geus kolot. Nah, tidak seperti itu karena tugas juga. Iya. Ada yang memang bubar udah. Nah gitu. Padahal itu tergantung kitanya ya Bun ya. Insya Allah tugas-tugas juga walaupun ada yang kebetulan tugas pas seminggu itu semua dosen ngasih tugas Bun. Nah tapi alhamdulillah semua itu bisa terlewati Bun. Alhamdulillah dengan alhamdulillah dukungan dari suami, dari anak, dari keluarga semuanya alhamdulillah mereka mensupport kegiatan kita. Ketika misalkan kita ngelembur ngerjain tugas, alhamdulillah suami Bun, kita sampai begadang ngerjain tugas, apalagi skripsi, mereka alhamdulillah pada mafhum. Suami tidak pernah mengganggu mengganggu apapun. Jadi alhamdulillah mereka mengerti, oh anak-anak sama bapaknya aja. Jadi si ibu lagi ngerjain tugas biarin aja katanya gitu. Alhamdulillah lah banyak suka dengan suka apa duka? Suka. Oke, nah sekarang yang lainnya. Mangga, banyak suka apa duka? Mangga. Ya kalau dibilang ya banyak sukanya Bun. Alhamdulillah ketika sudah masuk kuliah di STI Persis Bandung, apalagi di Prodi PIAUD, wah masya Allah luar biasa ya. Selain tadi karena memang kita dapat izin ya, yang pertama dari suami dan keluarga itu yang paling utama. Support. Ketika harus menjemput malam-malam, hujan, budaya. Saya ingat ya ketika dia masuk. Iya Bun, terasa banget pas ketika di semester 3 diamanahi putra yang ketiga, pas lahiran ketika UAS, wah itu
Subhanallah, baru 1 hari lahiran sudah berkutat dengan tugas UAS. Ya, dan yang ini juga ada pengalaman ya, karena saya ngajar beberapa mata kuliah, tiba-tiba 2 hari menjelang UAS itu ya ada WA yang masuk, Bun saya lagi hamil tua, jadi kalau dalam bahasa Sunda bulan alam, maka saya diizinkan kuliahnya di rumah. Saya bilang apakah diizinkan saya ujian di rumah? Dia belum cerita alasannya apa, karena harus real juga ya, harus masuk gitu di pikiran saya tuh. Saya lagi hamil tua, takut terasa di jalan. Oh, saya iakan. Untuk bapak-bapak ya kalau mau diiakan ya harus hamil dulu. Saya sampaikan di awal perkuliahan. Tiba-tiba udah saya izinkan malam sekitar jam 11 tuh ya. Bun mohon maaf, apa yang harus saya lakukan ya? Dia jujur aja dari awal. Tadi itu saya baru melahirkan, jadi ujian saya apa? Saya langsung tidak minta izin siapapun, saya langsung bilang, Teteh tunggu sehat dulu sampai 2 minggu. Setelah Teteh merasa sehat baru deh WA saya lagi dan akan kita kasih solusi seperti apa itu. Memang luar biasa gitu ya dosen-dosen di sini, selain bisa bawa anak juga ketika kuliah yang selama di tempat lain nggak ada. Ini juga ada pengalaman loh Teh. Waktu saya ngajar ya mata kuliahnya kalau tidak salah bahasa Arab. Tiba-tiba anaknya tuh nangis ya rewel. Dia nggak nangis sih, tapi ibunya tuh dikeplek jadi udah jenuh mungkin karena mata kuliah saya kan udah masuk lewat jadi ibunya tuh nggak nyaman. Terus ibunya harus menyampaikan bukan presentasi sih, lebih ke praktek ya kalau bahasa Arab ke depan. Terus si anaknya diecakeun heula, ngorondang keluar kabur. Ngorondang kabur keluar. Saya kan takut ini karena di lantai 2, takutnya digelengit gitu ya. Terus saya ambil aja, sok Teteh biar tenang. Saya langsung di pintu aja. Terus aja si bayi itu langsung main-mainin saya. Jadi itu pas ketika besoknya dia harus menjadi pemakalah yang lain, nah dia kebingungan. Kemungkinan dosennya rada hati-hati berenang badai ngahiap teh gitu ya. Ya udah, Teteh mau jadi pemakalah, ya dosennya siapa ini? Oke, Bunda bawa ya anaknya. Saya bawa aja ke kantor ya, anaknya itu saya bawa ke kantor, saya kasih kaleng, saya kasih apa? Budak teh seserian. Treng. Oh, itu kantor berantakan ya. Habis itu saya beresin. Udah selesai dia, Bun mau ngambil anak. Daycare. Memang itulah kelebihannya dari SAIPERSIS Bandung. Kalau sekarang kan sudah ada rusun ya, lebih nyaman gitu. Kalau dulu kan belum pas ketika kami kuliah di sini belum ada, bahkan masih mondok di lab ya. Dipakai buat mondok malam, besok pagi jam 7 setengah 7 harus sudah masuk lagi. Jadi dari luar kota, dari luar daerah bisa 1 malam di sini ya. Pokoknya banyak pas terakhirnya di KKN ya, yang pengalaman luar biasa KKN ketika saya ada di kelompok 5 dan kelompok terjauh Bun. Yang kebayang ya di Neglawangi, yang di sisi gunung, yang di villa itu, yang di villa Bun, kebayang kan bawa bayi usia 1,5 tahun itu, Dede waktu itu usia 1,5 tahun dan memang cuacanya dingin banget gitu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu ya, qadarullah selama 1 bulan kita KKN waktu itu ada 2 bayi, ada yang hamil, bisa terlewati dengan dan berakhir dengan bahagia ya. Iya gitu. Malah ujung-ujungnya asa betahnya KKN. Betul Bun. 2 minggu pertama. Teh ini ada lebih banyak suka atau duka? Jujur aja ini mah, biar nanti para pemirsa Stay TV juga dengar ya suka duka kuliah emak-emak nih. Tentunya banyak sukanya Bun. Yang pertama kita menambah silaturahmi dengan teman-teman, terus juga dengan para dosen. Di antaranya kan saya punya ini Bun punya kajian emak-emak gitu ya. Ada emak-emak muda, ada emak-emak tua. Mahmud muda. Jadi tidak jauh-jauh untuk mencari siapa nih pematerinya. Nah, di antaranya kan Bunda pemateri. Kenal lagi. Bunda di antaranya pemateri yang dan mustamnya tambah banyak. Alhamdulillah tambah banyak orang yang ngepennya gitu. Nah, itu sukanya. Dan juga sukanya itu banyak sekali, di antaranya seperti saya lebih dekat dengan suami loh Bun. Iya, karena apa? Karena ada selalu
kuliahnya gitu. Iya, karena selalu apa Bun, selalu antar jemput, tersosmed. Di kelas ini, di mana ada dia, di situ ada. Nah, itu di antaranya. Dan juga beliau juga sudah tahu bahwa ketika kuliah ada botramnya juga, Bu. Iya, ada botramnya. Jadi itu ada pengalaman juga pas Bunda masuk, wah ada Bunda Awar. Terus ditaruh tupan. Terus saya langsung negatif gini, takut diminta ya? Enggak usah ditutup, makanya dipercepat saja. Insya Allah nanti kita mulai. Itu kan enggak saya stop kan? Bahkan suatu saat saya, ayo bun, mau ngajar lah, makan dulu lah kita. Nah itulah suka dukanya di selalu ngasih hadiah cilok. Ada cilok, pokoknya macam-macam lah Bun. Dukanya pun dibilang kayaknya sedikit deh. Kalau dukanya paling kita nunggu suami seperti hari Jumat ya, karena kita masuk jam 1, terus suami belum pulang misalkan Jumatan. Ada jadwal jauh. Perlu diketahui juga para pemirsa, ini mereka itu kan kepala sekolah dan suami mereka tuh ustadz loh, punya jadwal khotib. Jadi kita nunggu, aduh ini takut kesiangan, badai marah bagaimana, kan kita tidak boleh. Karena mereka sudah terus-menerus nganter kita, masa ya dimarahin ya, pokoknya mah samina wa atona gitu, biarinlah kesiangan juga. Mungkin itu Bun. Mangga, Neng Maya. Kalau suka dukanya lebih jelas banyak sukanya ya Bun. Suka yang pertama dapat jodoh dari Staipi. Itu reward plus gitu. Nah, reward plus itu. Alhamdulillah dapat suami dari yang kuliah juga sama di STI Persis Bandung. Sukanya banyak sekali, selain dapat ilmu yang banyak, teman yang banyak, nilai plus yang lainnya, dapat ilmu pernikahan yang banyak juga. Dari siapa? Dari mama. Dari ibu-ibu. Terus kemudian yang paling suka itu ketika dosen ngasih tugas tapi out of the box. Harus pakai imajinasi. Betul. Dan itu datangnya nggak bisa kita mau. Moodnya gitu. Moodnya tuh itu Bun, moodnya. Dan dukanya itu ketika dosen ngasih tugas, ketika harus hari itu beres, tapi imajinasi nggak datang Bun. Nah itu paling dukanya. Iya, sukanya lebih banyak sukanya sih Bun. Alhamdulillah kuliah di STIP ini selain dapat ilmu agamanya yang lebih dari universitas lain yang mungkin tidak ada, di STIP ini ada. Dan paling nyaman itu ketika dosen toleransinya sangat tinggi. Bisa menempatkan ketika ibu-ibu harus mengerjakan tugas di rumah, tapi tugas rumahnya harus dibawa ke kampus, yang dede bayi. Dan dosen-dosen di sini sangat friendly banget gitu Bun. Jadi buat ke kitanya mahasiswa-mahasiswanya itu nyaman, nggak segan-segan untuk curhat juga gitu. Iya betul. Gak segan-segan. Dan banyak di WA ku, SMS ku ya, HP ku itu curhatan. Berbagai mahasiswa, baik itu yang tadi apa ya? Jelita dan Lolita yang Jelita itu pun apa? Iya, jelang 50 tahun ya, yang menjelang pernikahan, banyak yang curhat-curhat. Dan insya Allah mudah-mudahan ini jadi kebaikan ya buat kita ya, buat para dosen juga insya Allah, karena memang kita sistem kekeluargaan harus tetap dijaga. Ngapain juga sih ada istilah gue dosen lo mahasiswa gue kan kudu oge gitunya. Mending emang saha gitu ya. Tapi masih untung kalian disebut mahasiswa, saya tidak disebut mahaguru. Mahaguru. Ingat ya waktu pas masuk, Bun foto heula. Selfie dulu. Meskipun nggak di-upload. Sekarang juga kayaknya beres acara ini. Selfie ya. Mangga, ada yang lain? Banyak ya suka dukanya, yang tadi sama Maya udah ya. Kalau dosen di sini tuh semuanya wah bener-bener yang saya rasakan gitu ya, kekeluargaannya wah betul gitu ya. Ketika kita mengerjakan tugas, terus misalnya yang saya dapatkan juga itu selain banyak dari teori, yang saya dapatkan juga begitu banyak praktek yang didapatkan gitu ya. Ketika misalnya kita sebelum mengajar nih kita tidak tahu gitu, pas ketika kita belajar di sini, oh iya ini harus seperti ini gitu. Nah, dan itu ya suka dukanya itu seperti itu. Selain teman-teman yang toleran gitu ya kepada kita juga dan dosen-dosennya. Dan ada pengalaman saya nih Bun, ketika saya mau membereskan sidang gitu ya, skripsi, waktu itu down gitu ya, apa nih yang harus saya kerjakan gitu ya. Iya gitu ya. Nah
tapi ada satu dosen gitu ya, boleh saya sebut namanya ya Boleh. Bun? Halo Bu Ani. Bu Ani Rohaini, dia yang memberi saya support yang pertama ketika saya aduh bagaimana nih skripsi kayaknya nggak akan beres nih, soalnya hilanglah semua ide-ide dan ya begitu. Ketika itu dia bilang katanya, ayo Bu Diana cepat bereskan skripsinya. Dan itu nggak entah dari mana gitu, langsung semangat saya itu langsung gitu, ya besok saya akan bereskan gitu ya. Terima kasih loh ya, makanya kepada Bu Ani terima kasih ya Bu ya, semoga Ibu selalu sehat, keluarga semoga sehat semua, dan juga dosen-dosen semua juga ya, pembimbing saya juga gitu ya. Pembimbing kalian, coba Iya. ada siapa? Ada Bu Tepi. Selalu menyemangati. Kalau itu sidang pertama. Meskipun detail ya. Detail sekali. Nanti dibimbing sama Bunda, alhamdulillah dikasih sama Bunda sama Bu Tepi. Waktu itu kan detail sama sampai buku. Berarti itu pada Bu Ani bukan dosen pembimbing saya, Bunda. Tapi iya dia memberikan saya support gitu ya. Ada Bu Eis Masruroh juga, ada Pak Badru, dosen pembimbing saya, alhamdulillah gitu. Dosen siapa lagi yang bikin kita support terus ya? Ada Pak Nurmawan juga ngajar ya? Pak Nurmawan sebagai ketua SAI Persis Bandung di PIAUD nggak ya? Di PIAUD nggak, tapi yang bimbing? Pak Nurmawan saya ingat tuh ketika Dia memberikan begini statementnya ya pas waktu ketika bukan munakosah itu Bu. Ujian kompre ya. Ibu itu sebagai pengajar di PIAUD ya. Nah, nanti ini ada itunya. Coba Ibu saya tekankan bahwa PIAUD itu kita mendidik anak itu sebagai karakter pertama dan utama. Ya, waktu itu saya terinspirasi, ya ini nih skripsi saya harus ini. Karakter ya, inspirasi. Alhamdulillah Pak Nur itu pas ketika ya ujian komprenya, pas ujian kompre 2 saya gelombang 2. Pas waktu ujian komprehensifnya beliau berkata seperti itu. PIAUD itu adalah titik dasar gitu. Kita meletakkan dasar pertama karakter terhadap anak Ibu. Nah, gitu. Makanya Ibu harus bangga. Bangga Pak, saya bangga gitu. Makanya saya memilih jurusan PIAUD itu gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, saya terinspirasi. Sahabat ya, akhwat fillah, kalian nanti dimanapun tinggal ya, yang akan kita ingat itu tidak hanya para pimpinan, tidak hanya para pengurus yang ada di STAIPI, tidak hanya para dosen, tapi ada loh orang-orang yang selalu ketemu kalian, terutama ketika mau bayar SPP. Ketika maaf ya, nilainya jelek, nilai nggak ada, ngambil absen, ada siapa aja coba. Ketika nama mereka disebut, mudah-mudahan amal mereka dicatat ya oleh malaikat. Oke. Saya dulu sama Pak Sukardi. Ya, ketika saya memohon ya kepada Pak Sukardi, Pak ini saya belum ini nih. Ya, katanya nggak apa-apa. Dan kalimat inspirasi juga nih dari Pak Sukardi, tolong doakan suami Ibu jangan pedit. Iya. Nah, gitu. Iya, betul Bu. Iya, kalimat inspirasi. Iya, betul. Baru tahu belakangan, baru tahu. Alhamdulillah tos lulus. Sakit, betul, dia sakit. Ada siapa lagi nih? Melihat Pak Sukardi teh orang-orang teh atau anak-anak teh horor. Ternyata Pak Sukardi teh orang teh baik banget. Kita ngobrol setelah kita Ada itu yang di TUT Pak Oli. The best gitu. Pak Oli, terus Haris. Iya, Pak Haris. Iya. Diri nggak pernah segan kumaha gitu pas mau daftar tuh Pak, iya rencangan abi teh aja gitu. Kalem we dia mah gitu. Iya. Iya. Tapi tenang we beliau mah gitu. Iya, Bu Ana, Bu Siti. Iya, betul. Yang selalu senyum gitu kan. Iya. Bu Siti mah iya betul, subhanallah. Iya. Ada kebaikan mereka untuk
untuk kita semua. Bukan Iya, hanya iya, betul. Kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, tapi saya juga sebagai dosen yang harus terus hormat pada mereka karena sekecil apapun bahkan mereka besar sekali memberikan manfaat ya bagi perguruan tinggi kita ini. Nggak terasa ya? Betah ini. Sudah 1 jam nih, Bu. 1 jam. Kita besok-besok harus ketemu lagi ya untuk kemajuan, keberkahan STAI Persis Bandung ini atau yang lebih dikenal dengan STAIP Bandung ini yang berdiri sejak tahun 88 dan sekarang sudah di penghujung tahun 2020 ya. Sudah berapa tahun tuh? Coba sekarang 20 itu dulu 1988 tuh. Ya, bukan iya tuh udah 32 tahun. 32 tahun dan alhamdulillah para lulusannya atau alumninya memang sudah menjadi orang-orang yang memang dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah ya. Ya nggak terasa ya. Ya, sudah 1 jam berlalu nih, Bun. Mana tidak menyesal. Sekolah di Terakhir deh, satu saja ya, Neng Maya. Ada pesan apa untuk orang-orang di luar sana supaya bisa masuk ke STAI Persis Bandung ini? Mangga, Neng. Nah, bagi teman-teman, STAI Persis Bandung ini menjadi pilihan bagi kita semua yang wajib dipilih karena kita tahu semua keadaan lingkungan kita ini semakin akhlaknya semakin tidak terkendali. Nah, di STAI Persis Bandung ini circle kita ini ketika ada permasalahan, ketika ada hal-hal yang memang harus segera diputuskan, kita itu kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi STAI Persis ini adalah pilihan yang tepat bagi teman-teman semua untuk mengejar akhirat sekaligus mengejar dunia. Alhamdulillah ya, STAI Persis juga merupakan sekolah tinggi terbaik ya. Penghargaan yang ketiga kalinya. Alhamdulillah kita bangga menjadi bagian dari keluarga besar STAI Persis Bandung. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan kepada pemirsa STAI TV ini, silahkan. Jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan STAI Persis ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Neng Maya bahwa kita apalagi untuk PIAUD ya, kita mengajar anak kita itu untuk keuntungannya dunia dan akhirat gitu ya. Insyaallah. Kita menanamkan karakter Islami, kita juga mendapatkan poin di dunia. Teteh, mangga. Pokoknya ditunggu untuk pendaftaran untuk tahun depan karena tidak menyesal kita sekolah di STAIP ini. Sekali lagi pokoknya sama, ditunggu untuk pendaftarannya. Yang merasa mama juga jangan sungkan, jangan takut, insya Allah kita bisa, apalagi yang muda. Terima kasih. Seusia. Udah iya. Nah, teman-teman, tidak terasa sudah 1 jam berlalu kita ngobrol di STAI PTP ini. Saya dan teman-teman menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang merasa belum puas terkait dengan informasi STAI Persis Bandung, bisa tinggalkan komentar aja apa yang mau temen kepo ini di STAI Persis Bandung ini. Yang like, share gitu ya. Nah, itu. Jangan lupa juga like, share, and subscribe. Dan pastikan teman-teman meninggalkan jejak kalian yaitu di kolom komentar. Nah, paling itu saja obrolan santai kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang banyak bagi teman-teman semua, apalagi teman-teman yang sedang mencari sekolah tinggi atau universitas yang akan teman-teman jalani. Nah, mungkin ditutup aja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.